Yesus adalah jawaban. Saudara, hari ini kita ambil sebuah tema, gaya hidup kekristenan di marketplace. Wow, ini tema yang mantap ya. Karena ini kehidupan kita sehari-hari. Dan dari gaya hidup kita ini merupakan jembatan ataukah membangun tembok. Wah, kok bisa begitu Pak? Sabar. Sebentar saudara akan lihat. Nah, apa yang terjadi dengan kekristenan kita? Banyak orang yang berkata bahwa gaya kekristenan kita ini, gaya hidup kita ini seperti orang-orang bule, orang kebarat-baratan. Menurut saudara, apakah benar? Ataukah memang ajarannya seperti itu? Kalau saya sih selalu merasa bahwa semua orang bisa seperti itu. Tetapi apa yang firman Tuhan katakan hari ini yang kita belajari. Kadang-kadang orang berpikir gini juga, bahwa orang Kristen itu penampilannya branded, penampilannya terlalu glamor, terlalu mewah, seperti itu. Apakah firman Tuhan memang mengajarkan? Ada yang berkata saya kan harus datang ke gereja dengan memberi penampilan yang terbaik. Jadi oleh sebab itu saya berikan yang terbaik apa yang saya punya. Tapi di satu sisi ternyata itu membuat orang lain tersandung. Kan dia berkata kayaknya saya nggak cocok di gereja karena di gereja semua dengan orang-orang dengan gaya hidup seperti ini. Ada yang bahkan berkata seperti ini, gereja ini seperti fashion show. Orang-orang itu dengan gaya glamor seperti itu. Nah, saudara sadar apa enggak? Pernah dengar enggak yang seperti itu? Nah, hari ini kita coba bahas, kita coba sharing ya. Saudara boleh terlibat dalam hal ini, setuju atau enggak, atau apakah saudara punya saran? Bahkan ada yang berkata seperti ini, saya punya gaya hidup seperti ini karena memang pekerjaan saya, tuntutan, karena saya marketing untuk barang-barang tertentu, dan saya melakukan ini. Ada juga yang berkata bahwa ya karena di lingkungan sosial saya seperti ini, jadi gaya hidup seperti saya seperti ini. Ataukah gaya hidupnya yang membuat dia ada di lingkungan seperti ini? Wah, ada banyak pertanyaan lagi yang lain. Menurut Anda bagaimana? Yuk kita lihat firman Tuhan ya. 1 Korintus 10 ayat 32. Ini firman Tuhan katakan, janganlah kamu menimbulkan syak dalam hati orang. Wah, masa Pak? Saya nggak pernah kepikiran loh bisa menimbulkan syak. Kan saya yang pakai sendiri, saya tidak bermaksud apa-apa. Tapi ternyata, wah, ini sebuah perenungan kita ya. Apakah yang kita lakukan itu sungguh-sungguh menimbulkan syak? Kan Tuhan tahu hati saya Pak. Saya nggak mungkin, saya nggak mau buat hati orang syak. Kalau begitu, firman ini sangat perlu kita pertimbangkan. Karena apa yang kita lakukan ternyata belum tentu diterima baik loh oleh orang lain. Saya punya sebuah pengalaman ya. Dan ini menjadi pelajaran buat saya. Saya berharap saya cerita hal ini juga bisa jadi berkat buat saudara. Satu kali saya pakai sepatu pantofel, pakai celana kain, bajunya rapi, dan saya pergi membawa nasi untuk berbagi kepada saudara-saudara kita yang kurang mampu. Dan apa yang terjadi waktu saya tiba di sana, saya turun keluar dari mobil, wah, sepatu saya ambles saudara, masuk ke dalam itu. Dan hari itu saya lihat, wah, saya salah kostum ini. Pakaian saya, terus saya lihat keadaan mereka tidak nyambung, saudara. Saya perlu minta maaf, saya minta maaf karena saya baru dari gereja. Dan saya bilang saya baru datang dan saya langsung ke sini. Saya bilang saya minta maaf dengan seragam saya minta maaf dengan pakaian saya saudara. Saudara, karena kita perlu hati-hati dalam hal ini. Seringkali niat kita baik nih, tapi ternyata itu jadi seperti tembok saudara buat orang. Saya mengganti hal itu di next berikutnya dengan memakai pakaian yang kurang lebih sama dengan mereka. Ternyata saya mendapati bahwa hasilnya berbeda. Mereka jauh lebih akrab, mereka jauh lebih nyaman, mereka jauh lebih terbuka, dan mereka bisa ngajak
obrol dengan saya dan saya bisa ngajak ngobrol dengan mereka seperti teman. Nah, ini yang Tuhan katakan gaya hidup. Saudara, ini menarik karena firman Tuhan berkata jangan sampai membuat hati orang syak. Wow, berarti harus ada pertimbangan. Sungguh-sungguh gaya hidup atau apa yang kita lakukan, apa yang kita pilih ini jangan sampai membuat batu sandungan buat orang atau nggak bisa diterima kita di tempat itu. Nah, ini hal yang baru. Karena kan kadang-kadang kita pikir ini yang penting gua pakai nyaman. Pusing amat dengan pikiran orang. Saya nggak mau tahu dengan orang. Yang penting kan barang milikku, pakai duitku sendiri. Tapi ternyata firman Tuhan membuat kita harus menimbang hal ini. Bahwa apa yang kita lakukan jangan sampai membuat hati orang syak. Ya, kita mungkin nyaman melakukannya, nyaman dengan gaya hidup itu, tetapi kita tidak pada tempat yang tepat. Saudara, kadang-kadang ini perlu kita pikirkan dan tidak banyak kita bisa berpikir seperti itu. Dan oleh sebab itu podcast ini membuat kita merenung. Besok-besok, apakah saudara sepakat gak bahwa apa yang kita mau lakukan kita pertimbangkan lagi ya? Yuk pikirkan lagi kembali apa yang kita kenakan, apa yang kita ngomongin, apa yang kita mau lakukan benar-benar bisa memberi warna gak sebagai orang Kristen? Yuk kita pertimbangkan hal ini. Yuk kita koreksi diri kita masing-masing. Saudara, saya pernah buat kesalahan. Saya tidak tahu dengan saudara. Tapi kesalahan yang saya buat ya dari hal yang saya ceritakan di awal tadi itu menjadi pelajaran. Oleh sebab itu ini menjadi penting karena saudara harus menciptakan jembatan untuk saudara jadi berkat dimanapun Anda berada. Sebab itulah tujuan Tuhan buat saudara ada di marketplace. Kalau di kantor, sesuaikan juga. Kalau di tengah-tengah masyarakat, sesuaikan juga. Kalau di tengah-tengah teman-teman sekolah, sesuaikan juga. Kalau ada di gereja, disesuaikan juga. Kalau begitu, gereja harus menjadi wadah di mana semua orang bisa diterima. Harus baik yang kaya maupun yang miskin. Harus bisa nyaman ada di gereja karena gereja buat semua orang. Saya kurang setuju, ini kalau saya mau berpendapat, saya kurang setuju kalau gereja itu hanya buat orang-orang kaya. Ya Pak, saya kan menjaga orang kaya saja. Kasihan kan orang miskin. Di tengah masyarakat sudah terbelah saudara antara yang kaya dan yang miskin. Apakah di gereja perlu lagi terjadi? Bukankah ini sebuah role model yang salah? Apakah kita ini pendeta-pendeta punya andil nggak dalam hal itu? Wah, jangan-jangan sampai kita ternyata punya pengaruh yang buruk tuh di tengah-tengah masyarakat. Sehingga orang-orang bukanlah kemudian mengasihi orang Kristen, justru orang-orang akan kemudian no respect dengan orang Kristen. Anda punya banyak duit, tetapi biarlah itu buat Anda sendiri. Jangan sampai menyakiti orang lain. Apalagi zaman sekarang sosial media. Saudara, ini yang menjadi penting. Setiap kita harus jadi berkat bagi banyak orang. Gaya hidup kita ini penting sekali. Satu kali saya ini kan pengusaha saudara. Dan istri mama saya sangat baik. Satu kali kami dulu kami pernah mau membeli sebuah mobil. Dan mobil itu ya saya sebut sajalah mobil Lexus. Dan hari itu ketika ya saya sudah pengen sekali bersama istri. Tapi mama saya kemudian pulang dan saya bilang begini, "Ma, saya dapat lihat mobil Lexus cantik sekali Ma." Saya kasih lihat gambarnya dan mama saya tiba-tiba bilang begini, "Menurut pendapat mama, jangan beli." Loh, kenapa Pak? Dia bilang, "Kenapa? Karena jemaat yang kamu layani adalah masih banyak orang-orang yang berkekurangan. Tidak elok kalau kamu pakai mobil yang itu." Saya kemudian berdiam diri. Saya bilang, "Iya, aduh, benar apa kata mama." Dan sejak itu saudara, wah, saya berkata, ada banyak hal yang kita mesti pertimbangkan. Saya membatalkan untuk membeli itu. Bukan karena apa saudara, bukan nggak bisa membeli. Saya tahu isi saya pengen, saya juga pengen sekali. Tapi tidak tepat saudara.
Karena jangan sampai apa yang kita miliki, apa yang kita kenakan bukan jadi berkat buat orang, justru menjadi batu sandungan karena membuat orang syak. Karena di tempat kami ada beberapa orang yang juga masih berkekurangan. Saudara, mungkin contoh ini adalah contoh kecil yang dimana kita bisa juga dalam segala hal yang lain. Coba pikirkan saudara, coba pertimbangkan. Apakah ini membuat hati orang syak? Kalau itu terjadi, jangan lakukan. Karena itu melanggar firman. Pendapat Anda bagaimana? Apakah saudara punya pengalaman yang sama dengan saya? Yuk, kita berbagi ya di sini. Ternyata saudara, gaya hidup kita ini dilihat oleh banyak orang. Dan inilah yang menarik. Karena itu akan juga dicontoh oleh banyak orang. Dunia sedang membutuhkan sebuah role model. Tahukah saudara bahwa Anda role model untuk di dunia ini? Orang-orang mengenal Tuhan lewat gaya hidup Anda. Dengan apa yang saudara lakukan. Dengan apa yang saudara katakan. Bahkan apa yang saudara kenakan. Bahkan di mana Anda hidup. Di situ Anda akan menjadi berkat. Wow, ini menarik saudara. Mari kita lihat 1 Korintus pasal 10 ayat 33. Lanjutan dari tadi ayat 32 ya. Sama seperti aku berusaha untuk menyenangkan hati semua orang dalam segala hal. Bukan untuk kepentingan diriku, tetapi untuk kepentingan orang banyak. Wow, supaya mereka beroleh selamat. Saya suka sekali dengan ayat ini saudara. Ditutup dengan kata supaya mereka beroleh selamat. Saudara, ternyata gaya hidup kita punya tujuan supaya orang lain beroleh selamat. Dari apa yang saudara lakukan, dari apa yang saudara katakan, dari apa yang saudara kenakan sekalipun, itu bisa menjadi berkat loh bagi banyak orang. Yuk, mari kita evaluasi lagi. Selama ini, apakah gaya hidupku sudah gaya hidup kekristenan? Apakah pelayananku hari ini sudah menjadi berkat adalah menjadi pelayanan seorang Kristen? Apakah ketika saya bekerja merupakan gambaran orang Kristen? Apakah keputusan-keputusan yang saya lakukan sudah menjadi gambaran orang Kristen? Bahkan kostum yang saya kenakan di dunia kerja, apakah sudah menjadi berkat bagi orang Kristen? Karena tidak sedikit ada yang protes gini, kenapa orang Kristen pakai roknya pendek-pendek, lengannya pendek-pendek, seperti itu. Nah, ini mungkin kita perlu renungkan. Karena ternyata firman Tuhan berkata, supaya mereka beroleh selamat. Jangan sampai membuat syak loh bagi banyak orang. Sorry. Saya tidak bermaksud untuk menghakimi saudara. Tapi ini kita diskusi, kita ini berbagi. Podcast ini membuat kita berpikir kembali seperti tadi mama saya menegur saya. Mungkin dengan cara ini pun kita bisa berbagi bersama. Tidak bermaksud bahwa saya lebih dari saudara, tapi kita belajar sama-sama ya di podcast ini. Karena tagnya adalah Yesus adalah jawaban. Yuk, hari ini kita implementasikan lebih lagi dalam keluarga, dalam pekerjaan, di dalam bergereja. Mungkin ini perlu kita evaluasi. Apakah sudah cocok dengan gaya yang kita lakukan? Apakah sudah cocok keputusan yang kita lakukan? Hari ini saya bersyukur Jokowi itu memberi sebuah contoh loh. Ternyata dia pakai seragam warna putih ketika meeting sama-sama dengan menteri-menteri. Itu yang membuat orang Jokowi yang lahir dari kampung, keluarga sederhana, tapi berbanding dengan konglomerat menteri-menterinya, itu kelihatan sama. Yuk, mungkin kita perlu mencontoh hal ini. Bagaimana kalau kita contoh hal ini di gereja? Sehingga tidak terjadi terlalu jomblang antara yang kaya dan yang miskin. Ataukah mungkin kita perlu evaluasi juga dari apa-apa yang kita pakai, kita kenakan. Perlukah kita mengedukasi orang ketika dia ada di gereja? Tidak perlu bersaing. Tidak perlu untuk seperti orang-orang bintang film, seperti orang-orang yang harus modeling atau fashion show, kata sindiran orang. Yuk kita evaluasi yuk sama-sama. Dan ini PR buat kita. Tujuannya cuma satu, supaya membawa keselamatan bagi banyak orang. Jangan untuk kepentingan diri kita sendiri loh, kata firman Tuhan tadi. Tapi kita berpikir untuk orang banyak. Supaya apa yang kita lakukan bukan menjadi syak, tapi menjadi berkat bagi banyak orang. Saya berdoa agar saudara
kekristenan Anda menjadi role model, menjadi bisa diterima oleh semua orang di kalangan manapun juga, dan Anda menjadi berkat dimanapun, sehingga orang-orang berkata, ih saya suka nih berteman dengan orang Kristen, saya suka nih berteman dengan nama si A, si B, si C. Kenapa? Karena saya nyaman bersama-sama dengan dia. Nah, saudara lihat ya, hari ini podcastnya, kalau saudara diberkati, yuk like, share, dan komen. Kita akan bertemu kembali di podcast berikutnya. God bless, Tuhan memberkati.